tidak karena bulan, tidak mungkin bintang meninggi hari. Kalau tidak karena Prof. Usman, takkan saya sampai kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Tuan Puan semua. Alhamdulillah kembali lagi di program Sebai Sembang Bersama Universitas Riau. Tentunya program yang mendatangkan daripada bintang tamu, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Riau, alumni, kemudian juga para dosen dan juga tendik. Nah, pagi ini sudah bersama bintang tamu yang sudah tak asing lagi ya, dan beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dah tahu siapa? Langsung kita sapa. Ada Profesor Dr. Insinyur Usman M. Tang MS. Selamat pagi Tuan. Pagi Puan. Macam mana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan kita ulas sedikit ya. Beliau ini lahir di Sopeng ya, Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Mei 1964 ya. Dan untuk riwayat pendidikan beliau S1 itu di Universitas Hasanuddin dengan bidang ilmu perikanan. S2-nya di Institut Pertanian Bogor, bidang ilmu yang sama perikanan, dan S3-nya sama di Institut Pertanian Bogor dengan bidang ilmu biologi fisiologi ikan. Betul Tuan ya. Nah, untuk riwayat pekerjaan, saya ini sudah mengenal daripada Tuan Usman ini sewaktu beliau menjadi Ketua LPPMP, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu. Dulu selalu kegiatan di luar ya Tuan ya. Awak jadi MC-nya ya. Betul ya. Dan sedikit untuk riwayat pekerjaan beliau, pernah menjadi Sekretaris Prodi Budidaya Perairan, kemudian Sekjur Manajemen Sumber Daya Perairan, lanjut lagi menjadi Kajur ya Tuan ya. Dan juga pernah menjabat sebagai pembantu dekan 2 ya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan lanjut lagi Ketua Unit Penjaminan Mutu ya pada tahun 2005 sampai 2007, dan menjabat lagi menjadi Ketua Lembaga Penelitian 2007 hingga 2015. Nah, ini nih yang saya tahu dengan Tuan Usman ini di tahun 2015 sampai 2018 karena baru masuk ke Undri 2017. Menjadi Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau, dan diamanahkan di tahun 2018 sampai saat ini menjadi Dekan Fakultas Keperawatan. Cukup panjang, berjenjang Tuan, luar biasa ya. Nah, tapi sebelumnya yang mau kita tanyakan, ini Tuan lahir di Sopeng, Sulawesi Selatan, kemudian menjadi dosen di Universitas Riau. Jauh ini macam mana ceritanya Tuan nih? Oke. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan tongkol. Iya. Lebih cepat, lebih bagus, bertele-tele bikin dongkol. Itu dia. Lama betul lah nih ya. Ini saya mau menggambarkan bahwa walaupun saya lahir di Sopeng, suku Bugis, tetapi berpantun bolehlah berlawan dengan ya Allah. Padahal saya tidak belajar dengan Tuan nih. Iya ya. Jadi itu yang disebut jalur hidup atau nasib mungkin, yang menyebutkan bahwa saya lahir di Sopeng dan pernah saya terpikir untuk bisa menjadi dosen atau berkarya di Universitas Riau. Kemudian tidak pernah terpikir di dalam hidup kami itu akan mendapatkan jodoh dengan orang Melayu, Asia, tinggal sampai mungkin nanti ajal menjemput di sini. Nah, jadi memang betul saya sekolah di seluruh SD, SMP, SMA sampai kuliah di Unhas. Nah, kebetulan waktu kuliah itu karena ada tawaran beasiswa, karena kita orang-orang dari kampung biasa kan kekurangan untuk biaya pendidikan. Adalah tawaran untuk tunjangan ikatan dinas. Ternyata tunjangan ikatan dinas itu termasuk paling tinggi beasiswa aja di waktu kuliah, tetapi konsekuensinya atau resikonya lah mungkin waktu itu kita sebut bahwa setelah tamat nanti harus menjadi dosen dan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Udah ada ikatan perjanjian nampaknya ya. Padahal waktu itu tidak ada juga cita-cita mau jadi dosen, badan tidak memungkinkan untuk bisa berdiri di depan para mahasiswa yang ukurannya besar-besar. Tapi karena terdesak dengan ekonomi, diambil juga lah beasiswa tersebut. Nah, beasiswa tersebut setelah tamat baru sadar
datang surat dari Jakarta bahwa Anda ditempatkan di Riau, walaupun bersyukur juga ditempatkan di Riau, kawan banyak ditempatkan di daerah-daerah terpencil, ada yang di Papua, ada yang di timur NTT dan seterusnya. Kami dapat di Pekanbaru berdua dengan Pak Joko waktu itu. Pak Joko Samiaji, ya. Nah, jadi balik lagi ke kita orang beragama mungkin yang memanggil sebenarnya jodoh mungkin yang memanggil ke sini, makanya lama setelah jadi dosen di Universitas Riau. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 89. Oke. 90 prajabatan. Saya prajabatan itu hari Minggu, hari Senin, hari Minggu nikah. Oh gitu, oke. Jadi memang betul-betul ikan lele, ikan tongkol. Iya. Bertele-tele bikin dongkol, pakai sepat ikan gabus ya. Jadi saya nikah dengan orang Melayu itu yang memungkinkan menyebabkan kami kenapa bisa ditempatkan di Provinsi Riau. Jadi sekalian dengan panggilan jodoh mungkin. Yeah. Nah kemudian yang kedua yang perlu diambil hikmah juga dengan perjalanan hidup kami ini, itu tadi dibacakan biodatanya ya, bahwa dari awal hampir saya tidak ada jabatan ya, semenjak pulang sekolah ya. Pulang sekolah tuh tahun 2000 itu ada pernah sekretaris jurusan, kemudian ketua jurusan, jadi WD2, kemudian jadi penjaminan mutu, kemudian LMLID, dan LPPMP, kemudian dekan di Fakultas Keperawatan yang bukan latar belakang ilmu keahlian saya. Tapi kunci yang bisa diambil mungkin kawan-kawan yang mendengarkan ini podcast ini, bahwa memang ini kita istilahnya kan kata Ali bin Abi Thalib itu celaka umatku kecuali yang memiliki ilmu pengetahuan. Itu pun celaka kecuali yang mengamalkannya. Itu pun celaka kecuali yang ikhlas. Nah, masih ada rentetannya. Saya di mana-mana memang menuntut ilmu, mengamalkannya. Dia yang paling penting sebenarnya kita ikhlas di dalam menerapkan atau mengamalkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, mungkin karena dilihatnya orang-orang UNRI ini menengok dari awal kedatangan kami di sini setelah pulang sekolah itu, ini orang rajin datang, kemudian ikhlas tenaganya membantu untuk kemajuan apa saja yang mau dirancang di Universitas Riau, saya selalu dilibatkan. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang sekitar atau pimpinan menengoknya bahwa ini layak diberi tempat di sebuah jabatan ya. Karena kalau dipikir saya tidak alumni, tidak alumni saya ya, tidak Pak. orang sini. Yang mengaitkan sedikit itu karena ada orang Melayu istrinya mungkin mengaitkan kalau mau dikaitkan dengan jabatan. Jadi intinya pesannya kalau kita bekerja keras, bekerja dengan ikhlas, maka yang membalasnya itu sebenarnya ganjarannya itu datang sendiri, bukan kita harus minta-minta sebuah jabatan. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Dan ini juga gambar pelajaran berikutnya, kita di Riau ini walaupun bukan alumni, walaupun bukan putra daerah, kalau memang mau membangun universitas ini, membangun daerah ini, silakan diberikan tempat yang luas untuk bisa berkiprah. Itu yang terjadi dengan saya. Itu yang terjadi ya. Jadi memang perjalanan ini tanpa disangka-sangka ternyata sudah ini takdir semuanya ya Pak ya. Betul. Kita yakin dan percaya ini takdir ya. Memang ikhlas itu perlu pelajaran dan proses yang panjang sebenarnya. Dan ikhlas semakin disebut semakin tidak ikhlas. Makin tak ikhlas. Itu dia. Jadi Tuan dengan perjalanan menjadi dosen di Universitas Riau, jabatan begitu padat ya, tak putus nih nampaknya nih. Tak putus, dan saat ini masih menjabat sebagai dekan Fakultas Keperawatan. Apa tantangannya? Karena kan Tuan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan nih. Dia pertama nih memang banyak juga yang protes di awal untuk menjadi dekan di Fakultas Keperawatan. Karena mengapa saya yang dipilih dari perikanan? Pertama, persyaratan dosen-dosen yang ada di Fakultas Keperawatan itu tidak ada yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi dekan. Syaratnya Tuan? Syaratnya itu kan ada lektor kepala, kemudian harus doktor.
Nah, fakultas baru yang namanya fakultas baru kan tentu lektor kepalanya belum. Selalu biasanya fakultas baru kita contoh fakultas kedokteran, fakultas hukum itu biasanya meminjam dari luar. Nah, kalau fakultas kedokteran minjamnya dari UNAN atau dari USU, kemudian fakultas hukum dari USU. Nah, pas fakultas keperawatan karena tidak ada yang memenuhi syarat, dicarilah yang orang dalam. Orang dalam, Nah, oke. salah satu juga penyebabnya mengambil dari perikanan atau mungkin yang membolehkan mengambil dari pihak yang non keperawatan, karena persyaratan untuk menjadi dekan itu tidak perlu harus bidang ilmunya, bidang ilmu keperawatan atau sama. Persyaratannya cukup lektor kepala, doktor, pernah menjabat manajemen minimal kejurusan. Nah, udah. Nah, ya sudah semua sudah ada jabatan semua, makanya dipilih. Tetapi kalau keterkaitannya dengan merawat, kami pun juga di perikanan sebenarnya merawat ikan. Merawat ikan, betul. Ikan, ya. Objeknya yang beda. Objeknya yang beda. Nah, tetapi ketika jadi dekan kan pimpinan atau manajemen ya. Manajemen kan manajer berbeda dengan leader ya misalnya. Kalau leader itu menentukan arah mau kemana di bawa perahu ini. Nakodanya. Nakodanya kalau manajemen itu atau manajer itu bagaimana cara sampai ke tujuan yang arah yang dituju tadi oleh pemimpin. Nah kebetulan kalau dekan itu kan selain merangkap leader juga harus berfungsi sebagai manajer. Nah karena sudah pengalaman banyak di jabatan-jabatan sebelumnya, terakhir kan waktu sebelum jadi dekan itu adalah ketua LPPMP. LPPMP yang sekarang menjadi LPMPP ya. Itu sudah ada pengalaman manajerial untuk mengelola orang, mengelola sumber daya yang ada. Maka tidak terlalu kagok juga ketika di FKP. Memang yang bedanya kalau di sana di FKP itu kan kebanyakan perempuan. Jadi mahasiswanya juga kebanyakan perempuan. Kalau diterima 200 paling 5 atau 6 orang laki-laki. Laki-lakinya. Dosennya begitu juga. Dosennya itu kami cuma berapa orang laki-laki. Mungkin tidak sampai 10. Nah, sementara dosen perempuannya 40. Tentu ada seninya. Memimpin itu kan seni ya. Betul. Bagaimana mengikuti irama gendang ya, bagaimana pandai menabuh gendang, tapi juga bukan hanya menabuh gendang, tapi memang pandai mengikuti irama gendang. Kata orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana air diregu, di situ tongkat ditanam. Saya sudah menanam tongkat saya di orang Melayu, istri saya orang Melayu. Ya itu. Jadi memang kalau masalah tantangan tidak terlalu ini ya Tuan ya. Jadi tinggal kita menjaga irama, mengikuti irama, menabuh gendangnya seperti apa ya. Fakultas keperawatan ini kan paling bungsu nih ya Tuan ya. Tentu kita yakin dan percaya meskipun bungsu tapi Tuan sebagai dekan ada strategi. Strategi untuk mencapai yang dituju. Tentu bagaimana strategi untuk mencapai visi misi yang sudah dibuat. Atau sebelum sampai ke strategi saya lupa tadi menyampaikan sebetulnya di dalam agama kita juga untuk syarat untuk memilih pemimpin itu kan tablik amanah ya, sidik fatona ya, tablik amanah kalau dipantunkan itu tablik amanah, belakangnya ya sidik fatona ya. Jadi harus pintar, harus menyebarkan, harus punya menyebarkan kebermanfaatan ya. Betul. Nah, terkait tadi pertanyaan bagaimana yang mengelola fakultas yang baru, kemudian dari orang luar, kemudian tidak seperti fakultas-fakultas lain yang imbang antara perempuan atau gender lah kita sebutkan. Ini tapi kan Mbak Kay mungkin nengok hasil ya, hasil setelah saya jadi dekan 2018 itu hasilnya bukan membanggakan diri, tetapi baru 2018 akhir awal diangkat, akhir langsung ada lomba laporan akuntabilitas kinerja, langsung lakip nomor 1. Di antara fakultas 10 fakultas kemudian tambah unit-unit, lakipnya berturut-turut sampai tahun 2020
4 kemarin baru digeser sama FISIP. FISIP. Ya, jadi berapa tahun berturut-turut, setiap tahun itu laporan akuntabilitas kinerja. Kemudian juga bukti bahwa fakta membuktikan bahwa lumayan berhasil lah menjadi dekan di fakultas yang baru. Selain lakibnya juga tahun 2020 ZI itu diminta setiap universitas ada satu fakultas yang mewakili. Nah selalu semenjak 2020 yang mewakili UNRI itu adalah Fakultas Keperawatan. Fakultas Keperawatan untuk zona integritas. Padahal itu barang baru di perguruan tinggi untuk menciptakan kawasan yang berintegritas. Integritas itu kan bukan hanya jujur tetapi tanggung jawab, kemudian adil, kemudian bekerja keras orang-orang yang ada di dalam. Jadi nah ini menjadi contoh dari fakultas-fakultas lain yang ada di UNRI. Fakultas Keperawatan menjadi role model. Iya, role model untuk itu. Iya, tadi zona integritas ini menarik ya. Menjadi role model dan banyak fakultas-fakultas yang mungkin berkunjung ke Fakultas Keperawatan. Ini gimana cara mencapai zona integritas ini sehingga Fakultas Keperawatan menjadi role model nih Tuan? Ya, ini memang ada pengalaman apa istilahnya agak lucu lah ketika pertama ditunjuk. Pertama ditunjuk Fakultas Keperawatan karena orang yang tim juri dari Universitas Riau itu membanding-bandingkan beberapa unit yang bisa mewakili UNRI untuk menerapkan zona integritas. Nah, dipilih Fakultas Keperawatan, orang waktu itu menengoknya ini mungkin lebih mudah, relatif baru. Tetapi waktu itu yang saya tanyakan, kalau untuk SETI itu kan yang menonjol zona kejujuran, yang tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme di dalam, menjadi contoh. Nah, saya tanya, memang kalau untuk gratifikasi atau suap-suap mungkin rata-rata perguruan tinggi kita tidak terlalu banyak dibandingkan unit lain. Ternyata justru itu disebut oleh tim itu bahwa jangan salah Pak, katanya justru untuk suap menyuap itu justru paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Baru mau masuk saja sudah ada peluang suap. PBUD kan bisa disuap-suap misalnya. Kemudian ketika kuliah ujian mau keluar, ketika seminar, ketika ujian, ketika transkrip, ketika ngurus UKT penurunan beasiswa, penurunan UKT, itu semuanya ini penuh godaan untuk bisa peluang. Di situ ada celah-celah gratifikasinya. Nah, jadi ini kita pilih Fakultas Keperawatan untuk menjadi model, mudah-mudahan bisa mewakili UNRI untuk bisa meraih itu. Maka selaku yang ditunjuk, selaku prajurit ditunjuk, kami tentu persiapkanlah semua mekanisme atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk itu. Nah, ternyata memang masuk kita di tingkat nasional. Di diktinya. Selalu sampai sekarang belum diperoleh dari sertifikat dari Kemenpan, karena dia 2 kali diseleksi di tingkat kementerian dikti, dibandingkan dengan universitas-universitas lain, politeknik dan sebagainya. Nanti diseleksi lagi di Menpan untuk bisa diberikan sertifikat. Nah, memang kalau mau kita runut atau kita mau kajiannya agak berat untuk mendapatkan sertifikat dari Menpan, karena sampai sekarang itu perguruan tinggi yang dapat sertifikat SETI itu kurang lebih baru 6 perguruan tinggi. Baru 6. Itu kebanyakan PTNBH. Dapat itu UI, ITB, Undip, Brawijaya, kelompok-kelompok itu kita sampai sekarang belum dapat. Nah, tapi bagus, banyak yang bisa diambil pelajaran walaupun kita secara resmi belum dapat sertifikat, tapi nilai kita sebenarnya sudah nilai yang di atas baik. Tapi banyak yang bisa, hikmahnya yang bisa diambil dengan menerapkan itu. Kita terapkan di Fakultas Keperawatan itu tidak ada misalnya konsumsi ujian lagi, tidak ada karena tidak kayak kudapan-kudapan gitu ya Pak ya. Karena mau tidak mau kalau anak ujian orang kaya yang bawanya roti Holland misalnya, tiba-tiba ada orang miskin yang membawa hanya gorengan yang harga 1.000,
kita takutkan terpengaruh dosen dalam memberi nilai. Jadi di mana letak unsur keadilannya, maka kita bikin aturan-aturan itu yang yang bisa memungkinkan tergoda dosen memberikan atau tidak memberikan keadilan pada mahasiswa yang dihadapi atau yang diuji. Termasuk juga yang menghindari, karena kita kan sudah setelah duduk di situ sudah memprediksi kira-kira di mana peluang peluang untuk bisa terjadinya gratifikasi. Nah, ketika ujian di FKP itu kan sudah semuanya menggunakan komputer, tidak ada soal, tidak ada kertas. Nah, tentu bagian orang-orang yang membuat soal itu memasukkan soal, memasukkan lembar jawaban, kita memang sudah kontrol dengan CCTV yang banyak, kemudian pengawasan yang ketat ya Pak ya. Pengawasan yang ketat. Karena karena ini dulu kan orang yang tukang bikin soal itu memang ya di ini yang bisa bocorkan ke mahasiswa, dan mahasiswa memang cari cara bagaimana bisa dia bisa mendapatkan kunci jawaban walaupun bagaimana peluangnya kecil. Dan ini bisa menjadi lahan bisnis juga nih Pak ya. Betul. Nah, ini kita antisipasi. Ternyata juga itu yang saya sebut tadi hikmahnya dia itu dengan menerapkan itu juga nilai atau mutu lulusan kita itu jauh lebih bagus dibandingkan misalnya masih menggunakan model konvensional. Jadi bukan hanya mengejar sertifikat, sertifikat penting, pengakuan orang luar bahwa kita meraih zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, tetapi kita juga ambil hikmahnya yang bisa diterapkan di fakultas yang akan balik ke kita sendiri, balik ke mahasiswa, balik ke dosen, dengan semuanya taat terhadap atau menghindar terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme. Justru bukan untung bagi orang luar, tapi untungnya balik ke kita. Pelayanan kita di sana juga sudah gara-gara set itu kita pelayanan itu enggak. Kalau dulu 7 hari bikin surat turun penelitian baru selesai gitu ya. 1 hari dan bisa dia print di rumah. Ada namanya gerai layanan terpadu kita itu. GLT. Ya, GLT-nya itu dia di rumah kalau mau bikin surat nanti tanda tangannya pakai elektronik, nanti dia print di rumah selesai di 1 hari. Jadi kalau dihitung-hitung efisiensinya daripada datang ke kantor bolak-balik nanti uang bensinnya berapa. Ini bisa dipersingkat atau bisa diefisienkan dengan adanya SETI, karena SETI menilai itu bagaimana pelayanan yang terpadu menggunakan IT, kemudian begitu juga ketika pengaturan naik pangkat misalnya kan yang memeriksanya kebetulan koleganya, nah itu bisa mempermudah dibandingkan kalau dengan orang lain. Nah ini kita hindari penggunaan nepotisme atau kolusi di dalam urusan-urusan tender atau urusan-urusan naik pangkat. Jadi ini dampak positif terhadap adanya zona integritas. Betul, jadi zona integritas. Makanya rektor juga menyadari itu, makanya seluruh unit menandatangan zona integritas. Penandatanganan komitmen bersama komitmen, ya Pak ya. Betul, komitmen. Karena memang unsur awal dari zona integritas itu komitmen pimpinan. Jadi pimpinan yang harus memulai komitmen turun ke bawahan yang ada jabatan struktural baru ke ini. Ya, jadi ini pesan juga untuk adik-adik mahasiswa ya. Ya, ini umumnya untuk Universitas Riau seluruh lingkungan dan juga khususnya untuk mahasiswa di Fakultas Keperawatan Nah, tadi sudah berbicara panjang lebar tentang zona integritas. Tapi kalau kita berbicara tentang kerjasama nih Pak, kerjasama mungkin internasional di Fakultas Keperawatan itu seperti apa Pak? Nah, kerjasama kan juga bagian dari indikator kinerja utama ya. Nah, kita itu udah lama dia pertukaran untuk anak S1 ada yang pertukaran kuliah, jadi sebagai ikut kuliah di Taiwan, misalnya orang Taiwan juga datang ke sini. Pertukaran ini ya Pak ya? Pertukaran mahasiswa ya. Kerjasama. Kemudian yang S2 juga kita kerjasama dengan Thailand. Anak-anak S2 itu ada 1 semester, tapi dia 20 hari atau 1 bulan lah di sana. Oh sebentar ya Pak ya? Sebentar dia, tetapi modelnya online, dilanjutkannya dengan online
pertukaran mata kuliah. Dia ngajar di sana, kita dapat sini, dosen kita juga mengajar di sini. Sebagian mahasiswa yang ada di Itu udah berapa lama tuh Pak dilakukan Kalau Pak? yang S2 itu semenjak S2 berdiri memang langsung kita kerjasama dengan Songkla ya di Thailand yang termasuk dianggap bagus keperawatan S2 keperawatannya di Asia Tenggara. Nah kemudian kita juga sebenarnya kalau yang sudah berjalan itu Taiwan, Jepang dengan Songkla tadi Thailand. Nah dengan UM baru level kerjasama untuk riset. Oh riset, iya. Riset bersama. Ini untuk para dosen gitu ya Pak Iya ya? dosen. Oke. Dosen riset bersama kita kemarin sama-sama mengkaji terkait dengan stunting, malaria. Menarik. Ya karena yang banyak stunting kan di negara kita ya. Nah, tetapi yang dekat-dekat Malaysia kita pilih waktu itu Rupat. Oh Rupat. Rupat. Nah, jadi tertarik orang itu datang ke situ penelitian orang Malaysia UM Tasikmalaya. Kita ketemu di Rupat. Nanti sama-sama publikasi, sama-sama nanti diseminarkan hasil dari pertemuan itu. Suka orang itu karena responnya ya. Ya responnya karena mencari objek, cari lahan untuk penelitian keperawatan ini kan kalau di negara maju mungkin lain permasalahannya dibandingkan dengan kita. Apalagi kita kalau COE-nya itu Center of Excellence-nya dia itu adalah untuk pengembangan lahan basah ya. Lahan basah itu penyakit yang banyak itu TBC, TB ya, kemudian kelompok malaria banyak ya, kemudian kalau stunting itu kan karena gizi kurang ya. Kalau negara-negara maju kan gizinya mungkin sudah di atas rata-rata ya. Nah, kalau kita masih banyak, makanya jenis penyakit yang muncul juga di lahan basah itu kurang lebih 3 model itu. Oke, ya ini menarik sekali ya di Rupat jadi contohnya ya. Kampungnya siapa sih? Cik Jamil. Cik Jamil, Cik Jamil ya. Podcast YouTuber Rupat ya. Itu Rupat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata juga Pak sebenarnya ya Pak ya. Meskipun untuk secara jangkauan agak jauh juga sih ya Pak ya. Tapi ini harus di destinasi wisatanya. Oke, dan ini menarik. Jadi untuk dosen yang riset tuh Pak, ini sudah berapa lama dilakukan? Apakah ini setiap tahun Pak? Terus berlanjut? Rencana kita kemarin setiap tahun, tapi baru satu periode tahun 2000 berapa tuh kami? 2 tahun lalu lah. 2 tahun yang lalu. Oke. Ini sekarang baru mau diperpanjang MOU-nya, tetapi yang setiap tahun jalan itu Taiwan. Okay. Cuma Taiwan modelnya penelitiannya seminar bersama bukan penelitian bersama. Kalau Malaysia karena kita dekat-dekat, jadi satu rumpun lah, maka kita tawarkan untuk riset bersama. Tetapi yang kalau Thailand publikasi bersama. Taiwan. Oke. Yang pertukaran mahasiswa tadi Pak, bagaimana respon mereka Pak dengan mahasiswa kita di sana gitu? Gimana responnya Pak? Ya dia kalau Thailand ya, Thailand mungkin karena kemampuan bahasa Inggris juga tidak terlalu semasif ya Pak ya. Ini, nah sama-sama sambil dia belajar dengan Indonesia belajar bagaimana menyampaikan dengan bahasa Inggris. Dia pun melatih beradaptasi dengan orang luar. Tetapi di Thailand itu juga memang mahasiswanya banyak dari suku-suku bangsa yang lain ya. Jadi mungkin dari segi budaya tidak terlalu kaget dia. Tidak terlalu. Tetapi dalam soal bahasa ini yang terutama belajar mahasiswa kita yang tadinya TOEFL-nya bagus, tetapi kemampuan komunikasi di lapangan dipraktekkan. Nah itu ada jadi tantangan untuk menyampaikan itu, latihan bagaimana dia tampil di ini atau bertanya dalam forum-forum ilmiah di kampus. Menarik. Jadi makanya kita selalu memperpanjang, malah kita mau nambah lagi kemarin. Coba-coba ke Australia. Udah penjajakan Pak? Penjajakan Australia, cuma Australia kan biaya agak lumayan kosnya dibandingkan dengan Taiwan, Thailand, Jepang.
Kalau orang Jepang kita tidak pertukaran mahasiswa, tapi orang-orang dari universitas di sana yang datang ke sini penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Jadi dia kebanyakan dia yang ke sini. Publikasinya bersama. Kita ada satu dosen yang pergi juga mengajar di kelas sana, tapi dosen alumni sana juga. Oh, alumni sana. Alumni sana tapi dosen kita. Oke. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, jadi adik-adik mahasiswa khususnya di Fakultas Keperawatan ya. Umumnya mahasiswa di lingkungan Universitas Riau. Bagaimana ya seorang Prof. Usman ini sudah berbicara panjang ya, kemudian segala prestasi yang sudah dicapai tentu proses yang panjang. Nah, adik-adik sudah difasilitasi, apalagi ini Gen Z nih Pak. Teknologi udah ada, semua serba canggih, semua serba instan. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa mereka untuk terus produktif dan berprestasi. Betul. Ini boleh dikasih motivasinya nih Pak. Lupa tadi sebelum ke situ. Iya. Ini kemarin baru saja kita MOU dengan Balai Besar Vokasi dan Produktivitas, itu menawarkan ke alumni nurse dari Fakultas Keperawatan untuk bekerja di panti-panti jompo yang ada di Jepang. Ya, jadi ditawarkan kita, memang katanya tahun kemarin lagi sudah dilakukan seleksi, yang pendaftar 6.000, yang diterima cuma 1.000. Nah, tetapi dengan yang kemarin MOU ini, tepatnya semalam hari Kamis semalam, ya Pak ya. Betul. Nah, semalam ini kami nanya, ada nggak kalau misalnya pelatihannya di sini, kan kita juga ada bahasa Jepang di sini. Ada nggak afirmasi sedikit atau jumlah yang mau diterima itu lebih banyak dibandingkan dengan dari luar. Boleh kata ketuanya bahwa untuk mengingatkan pada atau mengajak kepada para alumni yang kira-kira berminat untuk bekerja di Jepang, ini ada tawaran yang lumayan menjanjikan karena kerja di sana gaji besar, kemudian disediakan mobil satu, kemudian tempat ini. Jadi bukan fasilitas di sana juga ini ya Pak ya. Bukan yang selama ini kan yang dikeluhkan anak keperawatan yang bekerja di Jepang itu, kita tinggal di rumah seperti pembantu rumah tangga, mengurus orang tua. Ini mengurus orang tua yang banyak di sana. Karena juga masa orang Jepang banyak yang panjang umur, tetapi harus diurus oleh nurse. Nah, jadi yang tawaran yang kemarin ini menarik karena dia kerjanya seperti pegawai pekerja ini sekian jam cuma sampai maghrib dengan panti-panti jompo yang disediakan di sana. Jadi malamnya gimana Pak? Malamnya sudah istirahat seperti orang bekerja, orang bekerja di perusahaan. Jam kerjanya memang sesuai jam kerja, 8 jam atau 9 jam satu hari. Nah, bukan seperti ini. Menarik. Nah, ini punya tantangan yang berbeda nih ya. Mudah-mudahan nanti karena katanya pendaftaran nanti di Desember. Jadi Oktober kita wisuda. Mudah-mudahan nanti banyak peminat dari itu. Walaupun sebenarnya orang keperawatan tidak ada yang menganggur. Betul Pak. Menganggur semua, banyak fasilitas kesehatan sekarang butuh nurse ya Pak ya. Apalagi nih Pak yang di Stadion Utama Riau nih. Kan ada tuh rumah sakit yang sedang dibangun. Dan dia juga kalau orang perawat tuh sambil bercanda, kalaupun tidak bekerja di kantor, tidak bekerja di puskesmas, dia mengurus suaminya kan bekerja juga. Merawat ya Pak merawat ya. juga, jadi perawat memang spesial betul lah ya kalau alumni keperawatan karena diajarkan juga bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara merawat orang tua. Betul. Merawat suami apalagi mungkin. Banyak nih kelebihannya ya. Jadi anak keperawatan yang sekarang yang menjadi masalah itu kadang-kadang tidak mau ke desa-desa terpencil. Kenapa Pak? Ya itu kan nggak tahu, mungkin fasilitas apa yang dianggap di daerah terpencil. Makanya untuk supaya penyebaran tenaga perawat itu di daerah-daerah terpencil, maka kita ada afirmasi orang-orang yang dari 3T itu untuk diterima masuk di Fakultas Keperawatan. Cuma memang ya kita maklum namanya daerah tertinggal, terjauh, terpencil ya Pak ya. Terpencil. Nah itu tentu masalah startnya ketika kuliah tentu perlu pendekatannya lebih dibandingkan dengan anak dari kota.
matematikanya, fisikanya atau kimianya tentu agak tertinggal ketika awal-awal. Tapi kita juga banyak pelajari, banyak kita dari Papua kemarin. Memang standar pendidikannya dia mungkin waktu SMA-nya tertinggal, tetapi dia bisa kejar ketertinggalan di tahun-tahun terakhir, dan setelah itu ujian UKOM-nya yang menunjukkan dia ujian komputer nasional itu lulus juga. Jadi sementara standar untuk lulusnya itu standarnya sama secara nasional. Nggak usah khawatir. Jadi cara kita supaya kalau yang dari daerah itu setelah tamat bersedia tempatkan balik ke kampungnya dia. Nah, tapi kalau orang kota semua diterima, pas ada penerimaan, tempatkan di Tarakan, ditempatkan di ujung-ujung jari jauh tepatnya, ditolaknya juga. Ada kita itu yang sudah diterima ini jadi dosen malah. Jadi dosen di Tarakan. Nggak mau dia. Nggak mau. Nah, jadi pendekatan kita dalam PBUD atau ada afirmasi untuk daerah-daerah terpencil kita prioritaskan supaya nanti setelah tamat balik ke sana mengisi itu. Oke, ya. Dan tadi balik lagi ke pertanyaan Pak, yang terkait bagaimana ya untuk menjadi mahasiswa yang tetap produktif dan juga tetap berprestasi. Prestasi ini kan Pak nggak hanya akademik ya Pak ya, non akademik juga kita sokong bersama. Gimana Pak? Nah kita memang di keperawatan perlu kondisi kuliahnya dia itu full, padat sampai kata dosennya pun jangankan mahasiswa Pak, kami kalau untuk pakai jilbab ini kalau tidak pakai jilbab bersisir tidak sempat begitu padat karena kuliah di keperawatan itu ada kuliah pakar namanya yang di kelas, kemudian nanti harus keterampilan harus tinggi, makanya ada skill lab. Skill lab itu kalau di tempat lain mungkin banyak asisten yang masuk. Nah kalau di keperawatan itu skill labnya dia itu untuk keterampilannya memang dosen yang duduk di situ. Oh gitu ya. Jadi padat karena jam praktikum itu kan dari pagi sampai sore sampai hampir maghrib baru. Dan itu semua hadir dosennya, kalau 5 dosennya lima-limanya hadir di situ. Itu yang berat. Nah mahasiswanya juga jadi kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan bakat minat diambil di hari Minggu. Oke, jadi dia nggak ada istirahat ya Pak ya? Nggak ada istirahat ya? Memang luar biasa ya Pak ya? Berat dia memang ini. Makanya tetapi balasannya itu tadi, nggak ada yang menganggur kalau mau bekerja saja ya. Ujung-ujungnya juga merawat suami kan tidak menganggur. Iya betul. Nah jadi kewajiban. Tapi tidak menutup peluang dari Fakultas Keperawatan, karena kalau lomba nyanyi Melayu juara anak keperawatan walaupun dalam kondisi tadi padat kuliahnya. Tapi tetap kuliahnya rata-rata memang IPK tinggi ya. IPK tinggi, kemudian masa studi 3,5 tahun rata-rata. Gitu. Berarti kan dari segi skill, knowledge, attitude-nya dia itu sudah kompetensinya itu sudah diwujudkan ketika dia kuliah. Tetapi bakat nyanyi, bakat seni, bakat olahraga itu berkembang juga walaupun hari Minggu saja untuk kegiatannya. Padat hari Minggu nanti rohani ada di situ, rohisnya ya Pak. Kemudian yang mau olahraga, pengembangan, yang nyanyinya dan seterusnya. Apalagi organisasi BEM juga ada ya Pak ya. Oke. Jadi dan kita sediakan dana untuk kegiatan itu, kita dukung tetap karena disokong. memang bagian dari IKU kita itu prestasi mahasiswa itu dihitung juga. Nah, keperawatan termasuk prestasi kemarin dapat juara prestasi tingkat lokal Provinsi Riau. Nah, kalau MIPA mungkin tingkat internasionalnya, prestasi tingkat lokalnya itu kita nomor 1 dari keperawatan. Artinya level-level pertandingan olahraga, kemudian seni. Yang di level lokal itu keperawatan yang paling bagus. Jadi sudah dibuktikan ya Pak ya? Dibuktikan. Ya mungkin ini juga karena istilahnya DNA-nya ini sudah yang masuk di situ memang rata-rata nilainya yang bagus. Kemudian bakatnya tinggal digosok sedikit dipoles, dikembangkan, dipoles. Cepat sekali dia ini melatih untuk
membuat kegiatan-kegiatan di luar akademik itu cepat bisa. Iya, mungkin tantangannya kalau mungkin ada lulusan dari pondok pesantren ya Pak ya. Tapi pondok pesantren juga lumayan ya Pak ya. Belajarnya itu juga padat ya Pak ya. Dan ketika masuk ke fakultas keperawatan yang Bapak bilang padat itu ya tidak terlalu menjadi penghalang ya Pak ya. Iya, karena sudah ada pengalaman di pondok ya. Tapi kalau misalnya dia belum ada pengalaman di SMA ya biasa-biasa saja gitu kan Pak. Mungkin pas masuk agak kaget di awal ada juga terkejut lah Pak di awal. Tapi ada ini kita buktikan dari mengundurkan diri itu tidak banyak yang mengundurkan. Kaget juga tetapi tidak sampai keluar dari perkuliahan. Nah, ada yang sampai stres Pak, sampai ibaratnya terganggu jiwanya kita Pak. Kita kan sediakan memang ada keperawatan jiwa itu bimbingan konseling banyak juga ya. Banyak ya Pak. Banyak juga yang tapi keluhannya bukan karena kegiatan perkuliahan. Keluhannya itu aspek-aspek pendanaan, aspek biaya dari orang tua. Tapi kita kuat organisasi Foska-nya dia itu, ada Foska-nya, forum alumni-nya dia itu. Kalau ada mahasiswa yang layak dibantu, biasanya orang itu ada iurannya itu dikasihnya. Oh ada ya Pak ya. Karena nanti setelah bekerja dia pun akan iuran lagi ini. Ada berapa itu yang tidak bisa terus ya Pak ya melanjutkan pendidikan. Nah kalau terkait dengan tadi yang dari pesantren, kita kan ada ini penerimaan mahasiswa yang hafal hafal 7 juz minimal 7 juz. Karena kita menganggap memang atau kita pengalaman menengok anak-anak yang hafiz Quran itu tidak payah dia mengikuti pelajaran walaupun baru dia dapat tapi cepat sekali IQ-nya itu mungkin kemampuan menghafal, kemampuan pengetahuannya tinggi. Jadi cepat ya Pak Cepat dan kita kalau ada acara-acara yang anak-anak pesantren itu beri tempat dia mengaji murah apa semua. Setiap ada acara kita diberi ini, jangan orang luar yang dipanggil tetapi orang dalam yang ini rutin tuh harus ada mengaji, harus ada baca doa. Iya, keperawatan juga saya sempat hadir di pengukuhan profesi nurse ya Pak ya. MC-nya, pembaca doanya semuanya. Wah, ini keren-keren sekali nih. Jadi yang menarinya, yang apanya semuanya dari kita. Iya, jadi kapan mereka latihan ya, tapi tetap dibuktikan ya, betul. Luar biasa. Oke. Ini kayaknya sudah mulai di penghujung. Nah, sudah betul berbual sama Tuan nih ya. Mengalir terus. Jadi Tuan dari tahun 2018 sampai insya Allah Januari 2026 ya. Ini akan berakhir masa jabatan sebagai Dekan Fakultas Keperawatan. Tentu ada suka duka bersama tim tim dosen, staf ya, dan pastinya dengan seluruh mahasiswa dan orang tua nih pastinya. Ini gimana Tuan untuk menumbuhkan suasana di sana gimana Tuan dari tahun 2018? Betul. Setiap jabatan selalu ada tantangannya, ada cobaannya. Periode pertama mungkin masih periode adaptasi, baru membentuk pasukan, tentu ada tantangan-tantangan apalagi bukan dari dalam ya. Betul. Bukan dari dalam, dari luar. Tetapi itu intinya kan kalau kita balik lagi ke tadi, orang-orang keperawatan itu menengok ini kami ikhlas untuk membantu mengembangkan dosen-dosen untuk mengembangkan dirinya, memang benar-benar memajukan fakultasnya walaupun saya bukan latar belakang fakultas itu. Nah orang menengoknya di awal-awal kan masih menengok meragu-ragu apakah betul ini memang mau jabatan saja atau memang ini memandang sebelah mata. Setelah itu ini jadi godaannya di awal itu masih orang mungkin belum sepenuhnya mendukung. Nah di periode kedua setelah bukti kelihatan akreditasi unggul, kemudian membuka S2 dalam waktu cepat, baru saja fakultas berdiri, S2-nya pun sudah berdiri dalam periode itu. Akhirnya lain lagi cobaannya mungkin tantangan jabatannya saya sebutkan tadi, tetapi karena saya setiap sambutan itu selalu saya mengingatkan kita di sini bekerja sebenarnya untuk mengumpul pahala saja, untuk tujuan yang akhirat yang kekal. Nah, selalu saya sampaikan, kadang-kadang pun saya menyanyi kalau Israel
datang untuk mengingatkan bahwa umur kita itu tidak lama, jadi janganlah sampai dihabiskan untuk kita menghabiskan waktu kita di dunia ini kadang bertengkar pula sesama kita di dalam pekerjaan, padahal tujuan kita semuanya untuk memajukan fakultas. Cuma karena ada cara yang berbeda, kadang-kadang kita sudah tidak teguran pula, jangan sampai umur pendek. Nah, jadi dengan selalu mengingatkan itu, orang-orang keperawatan bolehlah ditanya, dia selalu menganggap selain memang kami yang paling tua, umur 62 tahun, orang-orang itu masih 40-an. Ya belum ada ya 50. Ya, di situ. Jadi dia menganggap orang tua, menganggap kadang-kadang memanggil ustadz, enggak usah lah panggil ustadz, bapak aja lah yang ceramah di depan. Nah, kemudian yang dicontohkan juga jangan disebutkan saja, tetapi memang dicontohkan. Saya setiap pagi saya paling duluan datang. Yang duluan di situ mungkin cleaning service saja. Kalau yang dosen-dosen enggak ini. Jadi kita menyebutkan, saya udah dapat bocoran juga Pak. Harus amanah, harus contoh, harus role model. Jadi insya Allah lancar semua. Mudah-mudahan sampai Januari nanti tidak ada masalah. Nah, saya kira bisa menjadi contoh bagi adik-adik yang menjabat sedang ini menuju ke puncak istilahnya ya. Bisa ini. Intinya itu tadi yang kita harus sesuai kata dengan perbuatan, kemudian selaras ya Pak ya. Kita senantiasa amanah karena ini jabatan kan dari Allah pilihan. Nah, seandainya juga ada amanah, tentu imbalannya bukan pahala tapi justru dosa yang dikumpulkan selagi menjadi penjabat. Karena memang menjadi pejabat itu juga cobaan ya. Betul. Cobaan banyak. Nggak mungkin mulus-mulus, pasti kerikil batu, tinggal kita bagaimana. Orang kan menyebut bukan orang yang jatuh itu adalah kegagalan, tetapi bagaimana orang yang jatuh itu bangkit kembali ya. Nah, ini kita bukannya tidak ada godaan, tetapi cobaan, tetapi kita bisa kelola masalah tersebut sehingga di ujungnya juga semuanya bisa enjoy di fakultas. Amin. Oke. Pesan terakhir untuk dekan yang terpilih nanti Pak. Iya betul. Nah itu tadi yang bagi adik-adik yang akan nanti maju menjadi dekan, kemudian selanjutnya ada takdir, karena itu tadi takdir ya. Itu kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan bahwa mungkin di dalam pemilihan aja nanti tentu ada gesekan-gesekan antara calon. Itu intinya kan kita hanya berusaha berusaha garis tangan, takdir itu Tuhan yang menentukan. Pasti ada hikmahnya. Seandainya yang gagal pun memang kalau jadi mungkin di situ bukan tempat kita di situ, justru bencana yang akan dihadapi, makanya kita kita terima hikmah sebalik itu pasti ada yang diberikan oleh Allah pada saat kompetisi. Kita hanya bisa berencana ya Pak? Ya berencana. Nah ketika nanti sudah terpilih, nanti mari kita sama-sama dukung lagi yang terpilih tersebut. Karena memang ini masa depan fakultas kita. Kalau saja di dalam perahu itu ada selalu orang yang bertentangan, bertolak belakang dengan arah atau tujuan nahkoda yang mau dijalankan, tentu tidak lancar perjalanan. Makanya ketika nanti ada yang terpilih, harus kita sokong bersama. Kemudian ketika yang menjabat itu ingat sudah mungkin contoh yang baik dari saya bisa diambil, contoh yang baiknya, yang buruknya silakan ditinggalkan. Ambil yang jernihnya, buang yang keruhnya. Kata lagu Melayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Tuan Usman. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa 2018 dan insya Allah nanti di Januari tahun 2026 semoga ini menjadi amal jairiyah yang terus berkepanjangan. Amin. Sehat selalu, kompak selalu seluruh tenaga dosen, staf dan juga mahasiswa di Fakultas Keperawatan. Dan untuk teman-teman semua, cik tuan puan semua, jangan lupa untuk nonton di Unri TV ya, program Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Baik, terima kasih Tuan Usman, kita tutup
ya dengan yang tadi ya, boleh ya. Ya. Baik Tuan Usman pamit, Ki juga pamit. Jangan lupa nonton di Unri TV sekali lagi. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kira-kira minggu depan kita akan mendatangkan bintang tamu siapa lagi? Pokoknya ditunggu ya. Baik kita pamit semuanya. Kita tutup dengan salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.